Karut kasus pagar laut ilegal hingga kini belum juga terungkap siapa pemilik dan orang yang akan bertanggung jawab. Publik menanti penegakan hukum atas upaya pelanggaran tata ruang laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dir Polairut Polda Metro Jaya, Kombes Joko Sadono menjelaskan soal penegakan hukum pagar laut ilegal masih menunggu hasil penyelidikan pelanggaran dalam kasus pagar laut ilegal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Joko bilang jika ditemukan pelanggaran pidana, maka KKP dapat meminta penegak hukum lain. Sementara Polairut belum menemukan pelanggaran tindak pidana. Terkait dengan penegakan hukum, kemarin sudah diambil langkah-langkah oleh KKP, dalam hal ini PSDKP. Tentunya nanti kita tunggu hasil penyelidikannya ya. Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, ya mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lainnya. Sementara kita belum temukan adanya tindak pidana dan sekarang ranahnya masih di KKP, ya kita tunggu aja. Sebelumnya, Saudara, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bilang Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berwenang menangani pelanggaran administratif. Sementara penanganan pelanggaran hukum pagar laut ilegal bersertifikat di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, dirinya menyerahkan kepada polisi. Sakti menambahkan kewenangan yang dapat dilakukan oleh instansinya sudah diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020. Dengan Menteri ATR tentu kita akan melakukan penelitian atau penyelidikan. Kemarin ada 2 orang yang mengaku ya dari kelompok nelayan Pantura yang sudah disidik, tapi kan belum memenuhi unsur gitu loh. Artinya hukum karena kewenangan kita di administratif ya. Nanti kalau hukum itu adanya di kepolisian. Oke, nah, baik. ya gitu. Beda ya. Agak beda. Administratif denda. Administratif itu di kita. Kalau yang misalnya kaitannya dengan soal pidana atau hukum yang lain sesuai dengan pasal 49B Undang-Undang Cipta Kerja nanti ke Kapolri. Pembongkaran pagar laut Tangerang telah berlangsung selama 6 hari. Kini tinggal tersisa sekitar 11 hingga 14 km pagar laut yang masih terpasang. Nelayan mengaku senang karena bebas memancing dan melaut. Pembongkaran pagar laut sudah dilakukan selama sepekan di wilayah Tanjung Pasir dan masih berlanjut ke Tanjung Burung dan Saban. Tahu di jaro-jaro gitu laut. Jadi kesulitan buat mancing gitu. Iya, ribet. Kenapa ribetnya? Ribet nelayan, nggak bisa nyari ikan, nyari rebon. Itu udah cabut-cabutin udah habisin lah. Ribet. Nah ini kan pagar laut lagi ibaratnya dibongkar dan dicabut oleh pihak TNI. Kalau dari nelayan melihatnya kayak gimana? Udah bisa mancing dengan tenang belum? Udah tenang. Nyari umpan-umpan juga udah tenang. Udah aman, udah nggak ada, udah kosong, udah habis. Tinggal belas sono belum dong. Mantan Bupati Tangerang 2 periode, yakni 2013-2023, Ahmad Zaki Iskandar mengaku pagar laut telah ada sejak tahun 2014 lalu atau sebelum adanya proyek PIK 2 yang diketahui saat dirinya kunjungan kerja dengan menyusuri pesisir pantai dari Dadap hingga Kronjo. Namun demikian, dirinya tidak mengetahui asal-muasal pagar laut yang terdiri dari bambu tersebut, siapa yang membangun dan tujuannya apa. Di sisi lain, terkait terbitnya sertifikat hak guna bangunan atau HGB, Zaki Iskandar bersama Pemkab Tangerang menyatakan siap untuk memberikan data-data yang diperlukan Kementerian ATR BPN untuk keperluan penyelidikan. Saya purna bakti pada bulan September 2023 ya. Proses tersebut tentu saja ya mungkin ada di BPN dan juga mulai dari desa. Nanti biarkan Menteri ATR BPN yang pada saat ini sedang menangani hal sertifikat yang nanti akan melihat urut-urutannya. Jadi biarkan Pak Menteri ini bekerja dengan seluruh jajarannya ya. Kami dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang ataupun pada saat saya menjabat yang sekarang kan juga setelah
periode September juga kan ada Pak PJ. Tentu saja akan mendukung dan membantu memberikan data-data yang diperlukan.